Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI, Anda kembali menyaksikan Berendo, masih bersama saya Afriko Zuhri. Nah, kalau kita bicara terkait dengan menjaga kondusivitas gitu ya jelang pilkada, ini saat ini sudah mulai berlangsung untuk proses pilkada 2024. Sebetulnya langkah yang konkret yang betul-betul bisa kita lakukan, apalagi tadi dengan 3 faktor ya, dari masyarakat, kemudian dari penyelenggara ataupun dari peserta, apa yang mungkin betul-betul bisa kita lakukan untuk melihat pilkada yang sudah berlangsung saat ini? Ya, yang pertama tentu kita harus melihat bahwa saat ini kan kita memasuki beberapa tahapan pilkada, mulai dari nanti pendaftaran, kemudian kampanye terbuka, hingga pada saat pencoblosan, pemungutan suara, dan rekapitulasi akhir. Nah, rangkaian ini itulah yang kemudian menjadi titik-titik rawan munculnya konflik. Nah, makanya kemudian tiap tahapan itu koordinasi di antara berbagai elemen ini perlu terus selalu digalakkan. Pengawasan terhadap peserta, pengawasan terhadap media, kemudian juga pada saat rekapitulasi penegakan aturan yang jelas ketika ada kesalahan atau pengaduan masyarakat, hingga kemudian penetapan. Nah, saya rasa rangkaian ini perlu dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan gitu. Jadi kalau ini semua mengawasi, saya yakin kondusivitas itu akan terus terjaga. Namun kabar baiknya, kalau kita merujuk ke data Bawaslu, kan Bawaslu juga mengeluarkan data itu Pak Eko, bahwa ada yang disebut dengan indeks kerawanan pemilu. Nah, untuk di Bengkulu sendiri? Untuk di Bengkulu, ya untungnya Bengkulu tidak termasuk wilayah atau provinsi yang masuk ke dalam indeks kerawanan pemilu yang tinggi begitu ya. Jadi mungkin insidental ketika ada topik-topik atau kasus tertentu yang bisa menyulut, ya bisa saja terjadi. Tapi tidak ada istilahnya sejarah konflik horizontal yang terjadi yang kemudian menyebabkan masyarakat menjadi korban, pemerintah menjadi korban begitu. Seperti DKI misalnya kan, Jawa Timur, kemudian di Papua, di mana tiap pilkada masing-masing peserta selalu mengerahkan para pendukung, melakukan konsolidasi, tidak menerima hasil yang kesemuanya berkonsekuensi terhadap munculnya atau konflik antar masyarakat. Nah, berkaitan dengan indeks tadi disampaikan Pak bahwa Bengkulu memang katakanlah ini tidak termasuk dalam kerawanan gitu, tapi tidak menutup kemungkinan kalau rawan ini kan tetap bisa jadi terjadi. Nah, mungkin dari pemerintah kota sendiri langkah konkret yang akan dilakukan untuk beberapa bulan ke depan untuk melakukan pilkada di 2024 untuk bersama dengan stakeholder nanti seperti apa? Artinya sementara yang bisa dilakukan oleh pemerintah kota itu terhadap penyelenggara. Artinya kita membackup penyelenggara, mulai dari persiapan mungkin terhadap penggunaan hak suara, kemudian pengaturan TPS, kemudian penjagaan linmasnya, kemudian kantipmasnya dan sebagainya, termasuk sosialisasi dan sebagainya. Itu udah mungkin itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mungkin untuk memperkecil indeks kerawanan itu tadi. Nah, kemudian Bawaslu juga sudah mulai bekerja. Kemudian peran pemerintah kota melalui Dinas Kominfo mungkin menyampaikan informasi-informasi yang sifat informatif, tahapan-tahapan proses pemilu, kemudian bagaimana penggunaan hak suara, itu yang terus kita lakukan. Nah, kemudian tetap juga dengan melakukan pemantauan. Artinya kita ada MOU dengan pihak Kapolres, kemudian dengan unsur Kamtibmas yang ada di tingkat RW dan sebagainya, sehingga itu adalah dalam rangka untuk mendeteksi sejak awal, mendeteksi sejak dini kalau misalnya ada kecenderungan muncul ya mungkin bibit-bibit mungkin nanti akan bisa konflik horizontal dan sebagainya, sehingga segera kita antisipasi itu.
Nah, memang tatanan-tatanan yang dilakukan oleh pemerintah ini kan baru batas tatanan normatif kan, tetapi kita yakin bahwa meskipun tatanan normatif adalah ini penyampaian pesan, nilai-nilai ya untuk bagaimana kita menjaga stabilitas. Dan alhamdulillah itu terbukti di Bengkulu ya Mas Agus ya, khususnya di kota kan, dalam berapa kali pelaksanaan mungkin pileg, pilkada, alhamdulillah Bengkulu belum pernah sampai terjadi konflik yang horizontal seperti itu. Oke, baik, dan terima kasih banyak Mas Agus sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih banyak Pak Eko sudah menyampaikan beberapa tadi terkait dengan tema kita pada hari ini, bagaimana kita menjaga kondusivitas jelang pilkada. Dan tentu kita bersama-sama tadi disampaikan oleh Mas Agus ada 3 faktor gitu ya, baik itu penyelenggara, kemudian kita sebagai peserta dan juga masyarakat untuk bisa tentunya bekerja sama lah, karena ini saling terkait. Mari bersama-sama kita awasi dan kita kawal agar pilkada di 2024 ini bisa berjalan dengan baik. Dan akhirnya saya Afriko Zuhri, pemirsa, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.